Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Nur Ananda dengan NIM 214191201 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, Vokal 1. Di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Harun. Nabi Harun dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Musa. Beliau hidup hingga usia 123 tahun dan wafat di Gunung Nebo atau Bukit Nebo yang ada di Yordania. Nabi Harun merupakan kakak dari Nabi Musa. Keduanya diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Tidak ada keterangan jelas berapa perbedaan usia di antara keduanya. Nabi Harun dikenal karena kefasihannya, lidahnya serta kuat pikirannya, sehingga Allah mengutusnya bersama Nabi Musa agar bisa membantu saudaranya dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang terkenal sangat angkuh dan sombong. Fir'aun berkuasa di Mesir sejak lama dan memerintah dengan kejam dan zalim. Rakyat Fir'aun terdiri dari penduduk Mesir yang merupakan pribumi dan Bani Israel yang merupakan bangsa pendatang. Perlakuan Fir'aun kepada Bani Israel berbeda dengan kaumnya. Bani Israel diperlakukan dengan sewenang-wenang. Selain dikenal kejam dan zalim, Fir'aun juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah dan dipuja. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Musa untuk menemui Fir'aun agar mengajaknya ke ajaran yang benar. Dalam kutipan buku Al-Aqidah Al-Islamiyah, Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa yang diutus oleh Allah sebagai Rasul dan selaku menteri Musa dan membantunya dalam berdakwah. Kisah Nabi Harun disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Kisah Nabi Harun diangkat menjadi nabi terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 53. Dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa Nabi Harun diangkat menjadi nabi usai Nabi Musa memohon kepada Allah agar menjadikan saudaranya sebagai menteri dan membantunya dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Terdapat pada surat Thaha ayat 24-34. Selain dalam surat Thaha, kisah Nabi Harun juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 34. Itulah doa Nabi Musa ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Fir'aun. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa sebagaimana yang diceritakan dalam Quran Surah Thaha ayat 36. Selain itu, kisah Nabi Harun juga terdapat pada Quran Surat Thaha ayat 42-50 yang menceritakan tentang Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar bertutur lemah lembut ketika menyampaikan perintah kepada Fir'aun. Kisah Nabi Harun yang terkenal lainnya yaitu saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya ketika menerima kitab Taurat dari Allah sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Kemudian datang ujian kepada kaum Bani Israel, yaitu mereka tergoda lagi untuk menyembah berhala yang dinamakan Al-Hajjal, yang dimana berhala tersebut dibuat oleh Al-Sarimi. Ketika kembali dari bukit Tursina dan Nabi Musa melihat kaumnya menyembah berhala, Nabi Musa sangat marah. Nabi Musa kemudian memegang kepala Nabi Harun dan Nabi Harun langsung berusaha untuk menenangkan Nabi Musa yang dimana telah diselimuti oleh amarah yang tercantum dalam Quran Surah Thaha ayat 94. Kemudian keduanya menghampiri Al-Sarimi. Mungkin itu tadi kisah dari Nabi Harun yang dapat kita contoh. Salah hilaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.